Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puja dan puji marilah kembali kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang mencipta, yang menjaga dan yang mematikan, yang telah memberikan berbagai macam nikmat. Semoga kita istiqomah, taat dan bermanfaat sampai akhir hayat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idola bagi kita dalam hidup ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Ramadan disebut juga sebagai Syahrul Quran dan Syahrul Maghfirah. Syahrul Quran dan Syahrul Maghfirah. Bulan diturunkannya Al-Quran dan bulan ampunan. Dua hal inilah yang menjadikan Ramadan menjadi sayyidus suhur, ketuanya bulan-bulan atau bulan terbaik. Yang pertama Syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Allah menyampaikan Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Kemudian di dalam surah Al-Qadar Allah menyampaikan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an itu pada malam kemuliaan atau malam qadar. Qur'anlah yang pertama kali menyebabkan Ramadan itu menjadi bulan mulia. Karena kalau kita lihat dari sisi sejarah, nama bulan Ramadan itu sudah ada jauh sebelum Nabi Muhammad diutus sebagai Rasul. Ada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Jadi nama 12 bulan ini sudah ada sebelum Nabi diutus jadi Rasul. Lalu kemudian Allah sampaikan sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam kemuliaan. Dan malam kemuliaan itu ada di bulan Ramadan. Taharrau lailatal qadri il ashril awakhiri min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar atau malam kemuliaan itu di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Berarti Quran diturunkan di bulan Ramadan. Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir Al-Qur'anil Azim menyebutkan, ketika menjelaskan innahu laqur'anun karim, sesungguhnya Al-Quran itu adalah bacaan yang mulia. Semua yang berhubungan dan bersentuhan dengan Quran itu menjadi paling mulia. Quran itu kalamullah, diturunkan melalui perantara malaikat Jibril, malaikat paling mulia, Sayyidul Malak, ketuanya para malaikat. Diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi dan rasul paling mulia. Di kota Mekah, tempat paling mulia di bumi ini. Pada bulan Ramadan, bulan paling mulia. Pada malam Qadar, waktu paling mulia. Jadi semua yang bersentuhan dan berhubungan dengan Quran itu menjadi paling mulia. Maka kalau kita ingin mulia, rumah kita ingin mulia, keluarga kita ingin mulia, maka bacalah Quran. Baginda Nabi juga menyampaikan iqra'ul Quran, bacalah Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih.
Karena Quran itu nanti akan datang pada hari kiamat sebagai syafi', sebagai penolong. Siapa yang ditolong oleh Quran? Li ashabihi, sahabat-sahabatnya. Siapa sahabat Quran itu? Kita lihat di awal hadis, iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Berarti sahabat Quran itu adalah orang yang istiqomah baca Al-Quran. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, Ramadan ini kita harus memaksa diri kita untuk banyak baca Quran. Harus punya target. Perusahaan aja bisa punya target, masa kita untuk masuk surga nggak punya target? Minimal 1 kali khatam. Berarti one day one juz. Minimal 1 kali khatam. Syukur-syukur kalau lebih. Nah, anak kita Pak, yang SMP, yang SMA, yang kuliah, termasuk yang SD juga ya, ingatkan mereka untuk baca Quran di Ramadan ini. Luangkan waktu, jangan nunggu waktu luang. Susah untuk nyari waktu luang itu kalau kita nggak meluangkan waktu itu. Kalau kita lihat semangat para salafus soleh, yang paling populer itu kan cerita tentang Imam Syafi'i, bapak-bapak, ibu-ibu ya. Menurut asar Imam Syafi'i itu katanya Ramadan khatam 60 kali itu. 1 kali siang, 1 kali malam. Kayak gimana tuh coba Ibu? Luar biasa semangatnya ya. Utsman bin Affan itu sering sekali menghatamkan Quran itu dalam 1 rakaat sholat malam. Coba bayangin tuh. 1 rakaat sholat malam khatam Quran. Luar biasa semangatnya. Padahal beliau itu kan dijanjikan surga oleh Rasulullah, termasuk 10 sahabat yang dijanji masuk surga. Satu ketika ada sahabat yang nanya sama beliau, "Wahai Utsman, Anda itu kan sudah dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Tapi kenapa kok masih capek-capek beramal gitu?" Apa jawaban Utsman? "Rasulullah memang menjanjikan surga untukku. Tapi Rasulullah tidak pernah menjamin aku bebas dari azab kubur." Jadi selalu ada alasan untuk beramal saleh itu. Coba kalau kita dijamin masuk surga, Pak. Ya siapa juga yang mau jamin deh, Pak. Utsman seperti itu, Pak. Orang itu akan diwafatkan oleh Allah sesuai dengan kebiasaannya. Makanya Utsman diwafatkan saat baca Quran. Nah, kalau kita ingin husnul khotimah, harus punya amalan andalan. Salah satunya adalah baca Quran ini. Nggak boleh tiap hari nggak baca Quran. Pokoknya tiap hari harus baca Quran. Kalau kayak anak-anak kita jangan berat-berat dulu Pak Ibu. Kalau saya sih sederhananya suka bilang begini, bacalah Al-Quran walaupun hanya 1 ayat. Itu biasanya anak-anak SMA kalau dibilang begitu pada ketawa tuh Pak. Bacalah Al-Quran walaupun hanya 1 ayat. Bagi yang udah istiqomah, yang udah rajin baca Quran, 1 ayat kok dikit amat. Tapi bagi orang yang belum terbiasa baca Quran, Pak, 1 ayat itu beratnya luar biasa. Untuk ngambil Quran, buka, baca 1 ayat itu beratnya luar biasa. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, coba tes nanti anak-anaknya yang jarang baca Quran tuh. Maka di Ramadan ini kita harus menyemangati diri kita dan anggota keluarga kita dulu dah minimal. Kalau perlu janjiin hadiah, reward and punishment. Ya, targhib wa tarhib. Kita boleh memberikan hadiah supaya anak-anak kita lebih termotivasi. Misal, Dek, kalau adik khatam Quran Ramadan ini, ayah kasih uang 600.000 misalnya. Berarti 1 juz 20.000 kan? 600.000. Awalnya mungkin malas-malasan, tapi nanti Pak, Ibu, dengan spirit itu anak kita jadi termotivasi. Saya dulu juga begitu Pak Ibu. Ya, kayak anak-anak itu. Kalau adik khatam 1 kali, ayah kasih 1 kali khatamnya 600.000. Berarti kan sejusnya 20.000 ya. Akhirnya laporan ya. Ya, alhamdulillah adik khatam 2 kali ya. Berarti kan lumayan tuh Pak Ibu.
Nah kalau sekarang saya nggak berani lagi ngejanjiin, karena per hari ini udah 2 kali khatam dia. Jadi saya kemarin laporan udah 2 hari yang lalu laporan udah 1 kali khatam plus 18 juz. Saya hari ini belum ngecek nih. Hari ini kayaknya udah 2 kali khatam. Nah kalau dikasih lagi hadiah udah susah kan. Nah, tapi memang awalnya begitu Bapak Ibu. Kita motivasi dia, termasuk diri kita. Kita harus menjadi versi terbaik diri kita di Ramadan ini. Mumpung masih di awal Ramadan. Versi terbaik ya. Kalau kemarin mungkin nggak sempat khatam karena sibuk. Ramadan ini Allahumma paksain. Nah itu rumus itu. Allahumma paksain. Ibu-ibu ikut training Ari Ginanjar ya, Andri Wongso, Mario Teguh. Hebat sih, silakan, nggak apa-apa. Tapi mereka tidak akan bisa mengubah diri kita. Yang bisa mengubah diri kita dari nggak semangat menjadi semangat adalah diri kita sendiri. Jadi motivator terbaik itu adalah diri kita sendiri. Rumusnya Allahumma paksain. Mau ustadz, mau bukan ustadz, mau guru, mau murid, sama aja. Allahumma paksain. Nah yang kedua, syahrul maghfirah, bulan ampunan. Di antara keberkahan terbesar Ramadan untuk orang beriman adalah ampunan. Makanya hadisnya banyak bapak-bapak ibu-ibu ya. Man shoma ramadhana imanan. Kemudian berikutnya man qama ramadhana imanan. Kemudian berikutnya man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban. Ujungnya sama semua. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ketika kita puasa dengan iman dan penuh dengan perhitungan, kehati-hatian, jangan sampai ampunan itu nggak jadi dapat. Karena hadiahnya adalah ampunan ya. Allah akan memberikan ampunan kepada kita. Seperti apa bentuknya? Kayaumin waladathu ummu, sebagaimana dulu kita dilahirkan dari rahim ibu kita, bersih, tanpa noda dan dosa. Makanya menurut para ulama, di antara mana Idul Fitri itu kembali kepada fitrah, itu kembali kepada kesucian. Selain bermakna kembali berbuka ya, atau kembali sarapan, tapi maknanya adalah kembali kepada kesucian, jadi bersih. Tapi banyak orang yang puasa nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus. Kenapa? Mereka hanya menahan masuknya sesuatu, nggak makan, nggak minum, tapi tidak menahan keluarnya sesuatu dari diri mereka. Lisannya nggak ditahan dari gunjing, dari adu domba, dari bohong ya. Kemudian berikutnya fitnah. Kemudian kolbunya tidak ditahan dari emosi, ujung-ujungnya marah-marah. Matanya tidak ditahan dari melihat yang dilarang oleh Allah ya. Telinganya juga begitu. Nah kalau itu tidak dilakukan, khawatirnya kita cuma dapat lapar dan haus. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, mumpung masih awal Ramadan ya, yuk kita tahan diri kita dengan sebaik-baik. Supaya apa? Supaya kita dapat ampunan itu. Nah supaya kita lebih mantap lagi, wabil asharihum yastaghfirun. Jadi Allah menyampaikan orang-orang saleh itu di waktu sahur itu mereka banyak beristighfar. Makanya kalau bisa habis makan sahur, luangkan waktu untuk istighfar. Baca astaghfirullah atau astaghfirullahalazim atau astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Paling tidak tuh 100 kali. Pejamkan mata, baca istighfar 100 kali. Nah, kalau bisa dihitung. Silakan mau ngitung pakai tasbih monggo, mau pakai jari-jari tangan juga silakan. Kalau bisa 100 kali. Pak kok 100 sedikit banget? Nah, tambahin nolnya 1000 kali. Supaya apa? Supaya kita terkategori orang-orang yang saleh. Karena majelisnya orang saleh itu adalah di sepertiga malam terakhir. Semua orang saleh mesti bangun tuh di sepertiga malam terakhir. Maka kalau kita juga ikut bangun, berarti kita ikut ambil bagian dengan majelisnya orang-orang saleh. Nah kalau mereka nanti masuk surga, insya Allah juga kita ke bawah-bawah. Karena kita juga nggak boleh sombong bapak-bapak ibu-ibu ya. Imam Syafi'i saja, yang kita tahu beliau itu adalah orang yang sangat saleh gitu, masih menyampaikan uhibbus sholihin, aku mencintai orang-orang saleh.
walastu minhum, walaupun aku bukan termasuk orang saleh. Coba Imam Syafi'i aja mengaku dirinya belum saleh. Harapannya apa? La'alli an anala bihimus syafa'ah. Mudah-mudahan dengan mencintai mereka kelak Allah memberikan syafaat kepadaku. Jadi dengan mencintai orang-orang yang mencintai Allah, mudah-mudahan nanti Allah ngasih kita syafaat atau pertolongan pada hari kiamat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi yuk banyak-banyak istighfar ya. Nah, salah satu ciri orang yang bertakwa itu kan adalah orang yang ketika mereka melakukan kesalahan tuh mereka sadar diri. Lalu mereka fastaghfaru, minta ampun ke Allah. Maka ketika kita melakukan kesalahan, astagfirullahaladzim, salah lagi, astagfirullahaladzim. Nah, kalau lisan kita refleksnya udah yang baik-baik, itu tanda kita udah dapat takwa. Nah, untuk melihatnya, lihat saat kaget. Kalau Bapak Ibu kaget, astagfirullahaladzim, nah berarti udah takwa. Tapi kalau seandainya saat kaget yang disebut bahasa-bahasa Ragunan ya, cacing gitu, gajah, jangkrik, nah gitu, berarti belum takwa. Harus riyadhah, harus latihan. Cara latihannya gimana? Saya pernah nanya sama guru, Pak, supaya hati tenang dengan zikir itu gimana sih caranya? Zikir yang lama. Berapa lama? 4 jam. Jadi duduk baca la ilaha illallah 4 jam. Fokus tanpa terpengaruh, kata dia. Nanti rasakan dampaknya sudah itu. Makanya Pak Ibu, kalau ada anak-anak yang stres, ada masalah, bawa ke Nurul Hidayah, suruh duduk, pejamkan mata, baca la ilaha illallah 1 jam aja dulu. Saya yakin 100% habis itu hilang stresnya. Tapi kalau ketika stres datang ke kafe, pergi ke pantai, apalagi ke Bali sana, itu bukannya malah menghilangkan masalah, nambah masalah. Harusnya kita ubah masalah jadi masya Allah. Kalau ini enggak, ubah masalah jadi masalah gitu. Nah, itu saja barangkali beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.